Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Nenda Hindriani dari program studi penyuluhan pertanian berkelanjutan tingkat 1B. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang aplikasi pupuk organik dan NPK terhadap pH tanah, P tersedia, serapan P dan hasil padi hitam atau Origin Certified pada Insectisol. Oke, langsung saja pada pendahuluan. Yang pertama ada padi hitam. Pemilihan padi untuk dikonsumsi dalam pemenuhan asupan sehari-hari tergantung pada kebutuhan konsumen. Salah satunya adalah mengonsumsi padi hitam. Padi hitam berkhasiat meningkatkan daya tahan tubuh terhadap penyakit, memperbaiki kerusakan sel hati atau hepatitis dan cirosis, mencegah gangguan fungsi ginjal, mencegah kanker atau tumor, memperlambat penuaan, sebagai antioksidan, membersihkan kolesterol dalam darah, dan mencegah anemia. Padi hitam sangat jarang ditanam oleh petani disebabkan masih jarangnya masyarakat yang mengetahui tentang padi jenis ini, sehingga produksinya di Indonesia masih sedikit. Tanaman padi atau Origin Certified sebagai penghasil beras memiliki arti penting bagi sebagian besar penduduk Indonesia karena beras merupakan bahan pangan utama. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik tahun 2018, produksi padi pada tahun 2018 sebesar 32 juta ton dengan konsumsi beras mencapai 33,47 juta ton. Konsumsi beras yang lebih tinggi dibandingkan dengan produksi padi di Indonesia merupakan masalah pangan yang sangat diperhatikan, sehingga perlu dilakukannya upaya peningkatan produksi padi. Untuk meningkatkan produksi padi tersebut, dilakukan program intensifikasi penanaman padi, salah satunya pemupukan yang didasarkan pada rekomendasi pemerintah dan eksentifikasi pada Insectisol. Yang kedua ada Insectisol. Apa itu Insectisol? Insectisol adalah tanah muda yang sedang berkembang atau tanah yang belum matang. Insectisol pada umumnya memiliki sifat tanah yang kurang subur. Di antaranya adalah pH tanah yang agak masam, kadar C organik sedang, dan unsur hara NPK yang rendah. Insectisol yang digunakan pada penelitian ini mengandung CN tergolong rendah, yaitu dengan 8 pH yang bernilai 5,5 yang berarti agak masam, tetapi memiliki P tersedia yang sangat tinggi, yaitu 19,01 mg per kg. Berdasarkan data dari Puslittanak tahun 2000, tanah Insectisol di Indonesia cukup luas bagi lahan pertanian, luasnya sekitar 70,52 juta hektar. Pada tanah Insectisol diperlukan pemberian bahan organik agar tanah ini dapat digunakan untuk budidaya tanaman serta menjaga keseimbangan hara melalui pemupukan. Yang ketiga ada peran bahan organik. Pada umumnya pengelolaan yang dilakukan adalah penggunaan pupuk anorganik yang tinggi, tetapi tidak diimbangi dengan pemberian bahan organik. Sementara telah diketahui bahwa bahan organik berperan penting dalam meningkatkan kesuburan tanah. Fungsi dari pemberian bahan organik seperti pupuk organik dapat menyediakan hara nitrogen, fosfor, kalium, kalsium, magnesium, dan sulfur, dan mikro seperti seng, tembaga, molybdenum, kobalt, boron, mangan, dan besi. Bahan organik juga dapat meningkatkan kapasitas tukar kation tanah, pH tanah, hara P, dan hasil tanaman. Bahan organik juga meningkatkan kapasitas yang berperan biologis dalam mempengaruhi aktivitas organisme makroflora dan mikrofauna serta peranan fisik dalam memperbaiki struktur tanah. Bahan organik berperan penting dalam meningkatkan kesuburan tanah. Fungsi dari pemberian bahan organik seperti pupuk organik dapat menyediakan hara makro dan mikro meskipun dalam jumlah yang sedikit. Bahan organik juga dapat meningkatkan kapasitas tukar kation tanah, pH tanah, unsur hara P, dan hasil tanaman. Salah satu bahan organik yang dapat digunakan adalah kompos dan pupuk organik. Pupuk organik berperan mempengaruhi sifat-sifat kimia dan biologi tanah. Pupuk organik memiliki peranan kimia yang menyediakan N, P, dan K untuk tanaman dan peranan biologi dalam mempengaruhi aktivitas organisme makroflora dan mikrofauna serta peranan fisik dalam memperbaiki struktur tanah. Persediaan nutrisi yang kurang selama pertumbuhan tanaman akan memiliki dampak negatif pada kemampuan reproduksi, pertumbuhan, dan hasil tanaman. Padahal pada tanaman padi, unsur P merupakan unsur hara yang sangat dibutuhkan dalam jumlah besar. Upaya peningkatan unsur hara P pada tanah yaitu dengan cara pemupukan pupuk P baik dalam kandungan pupuk organik maupun organik. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40 Tahun 2007 merekomendasikan pengembalian bahan organik atau pemberian pupuk organik yang dikombinasikan dengan pupuk anorganik. Maka dari itu, pemberian pupuk organik seperti kompos jerami dan pupuk kandang sebaiknya dikombinasikan dengan pupuk NPK dengan dosis yang dianjurkan untuk memperbaiki kondisi dan kesuburan tanah. Yang selanjutnya ada tujuan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui macam pupuk organik dan dosis NPK terbaik terhadap pH tanah, P tersedia, serapan P, dan bobot gabah kering panen dan gabah kering giling padi. Selanjutnya ada bahan dan metode. Yang pertama ada pelaksanaan.
Percobaan ini dilaksanakan di Kebun Percobaan Ciparanje, Fakultas Pertanian Universitas Padjadjaran Jatinangor, Kabupaten Sumedang, dalam ketinggian kurang lebih 752 meter di atas permukaan laut. Analisis kimia dilakukan di Laboratorium Kimia Tanah dan Nutrisi Tanaman Departemen Ilmu Tanah dan Sumber Daya Lahan Fakultas Pertanian Universitas Padjadjaran. Percobaan ini dilaksanakan pada bulan Juli tahun 2018 sampai dengan bulan Desember tahun 2018. Selanjutnya ada rancangan yang digunakan adalah rancangan acak kelompok atau RAK yang terdiri dari 10 perlakuan dengan 3 kali pengulangan. Terdapat 2 unit percobaan pada penelitian ini. Unit pertama, tanaman dibiarkan tumbuh sampai vegetatif maksimum, dan unit kedua, tanaman ditanam sampai panen. Yang selanjutnya ada media tanam. Media tanam yang digunakan adalah tanah insektisol di sekitar Kebun Percobaan Ciparanje. Kegiatan pemupukan urea dilakukan sebanyak 3 kali. Pemupukan pertama dilakukan pada saat tanaman berumur 7 HST dengan dosis 1/3 dari dosis perlakuan. Pemupukan selanjutnya dilakukan pada saat tanaman berumur 21 hari dan 42 masing-masing dengan dosis 1/3 dari dosis perlakuan. Pemupukan dengan TSP dan KCL dilakukan 1 kali pada saat pemupukan pertama, yaitu 7 HST. Pupuk organik diberikan 2 minggu sebelum pindah tanam. Selanjutnya, pengambilan sampel tanah. Pengambilan sampel tanah pada tanaman dilakukan pada saat vegetatif maksimum dengan cara memotong tanaman pada bagian batang yang berada di atas tanah, lalu dikeringkan. Setelah kering, kemudian tanaman dicecah dan dioven pada suhu 60 derajat Celcius selama 48 jam. Setelah dioven, bagian tanaman kemudian dihaluskan dengan menggunakan blender lalu dianalisis di Laboratorium Kimia Tanah dan Nutrisi Tanaman. Yang selanjutnya ada data analisis. Data analisis secara statistik dengan menggunakan program SPSS untuk melihat pengaruh perlakuan. Pengujian perbedaan antara perlakuan menggunakan analisis varian pada taraf nyata 5%. Jika nilai F hitung besar daripada nilai F, maka analisis dilanjutkan untuk menguji perbedaan nilai rata-rata dengan uji jarak berganda Doenjan pada taraf nyata sekitar 5%. Kita lanjut pada hasil dan pembahasan. Yang pertama, pH tanah dan pH tersedia. Hasil analisis sidik raga menunjukkan bahwa aplikasi jenis pupuk organik dan NPK memberikan hasil yang berbeda terhadap pH dan pH tersedia insektisol asal Jatinangor. Pada tabel 1 menunjukkan hasil dari uji lanjut jarak berganda Doenjan dengan taraf nyata 5% pada parameter pH dan pH tersedia tanah pada insektisol Jatinangor. Yang pertama, ada pH tanah. Perlakuan H atau pupuk kandang domba ditambah 50% NPK memberikan hasil yang paling baik, yaitu sebesar 6,57 yang berarti netral. Berdasarkan tabel 1, pH tanah pada perlakuan B, kompos jerami tambah 50% NPK, C, kompos jerami tambah 100% NPK tidak berbeda nyata dengan perlakuan A. Apabila dibandingkan dengan pH tanah awal yaitu 5,58, maka nilai pH tanah pada saat setelah perlakuan secara keseluruhan mengalami peningkatan, termasuk perlakuan A yang tidak diberikan unsur hara sedikitpun. Naiknya pH tanah pada perlakuan A disebabkan oleh tanah yang tergenang. Secara umum, penggenangan akan meningkatkan konsentrasi ion OH sehingga pH tanah yang semula massa menjadi netral. Rata-rata hasil analisis uji statistik nilai kemasan tanah meningkat pada perlakuan pemberian pupuk kandang dibanding dengan pemberian kompos jerami padi. Hal ini disebabkan pupuk kandang yang ditambahkan ke tanah akan terdekomposisi lanjut atau termineralisasi, melepaskan mineral-mineral berupa kation-kation basa yaitu CaMg, NaK yang menyebabkan konsentrasi ion meningkat sehingga mengakibatkan pH tanah naik. Tingkat kemasan tanah akibat dari pemberian bahan organik bergantung pada tingkat kematangan dari bahan organik yang diberikan, batas kadaluarsa dari bahan organik, dan jenis tanahnya. Jika penambahan bahan organik yang masih belum matang akan menyebabkan lambatnya proses peningkatan pH tanah, dikarenakan bahan organik masih belum terdekomposisi dengan baik dan masih melepaskan asam-asam organik. Yang selanjutnya ada pH tersedia. Berdasarkan data pada tabel 1, dapat diketahui bahwa masing-masing perlakuan berpengaruh terhadap pH tersedia pada insektisol asal Jatinangor. Nilai pH tersedia pada perlakuan pupuk kandang ayam ditambah 50% NPK berbeda nyata dengan perlakuan yang lainnya dan memberikan hasil yang terbaik, yaitu 22,36 mg per kg. Sedangkan pada perlakuan kompos jerami ditambah 100% NPK, pupuk kandang ayam ditambah 100% NPK, pupuk kandang sapi ditambah 50% NPK, pupuk kandang sapi ditambah 100% NPK, pupuk kandang domba ditambah 50% NPK, pupuk kandang domba ditambah 100% NPK dan 100% NPK. Tidak berbeda nyata dengan kontrol ketersediaan unsur hara P yang tinggi pada tanah.
Selain karena proses pemupukan juga dapat disebabkan oleh unsur hara tersebut yang belum diserap secara maksimal oleh tanaman. Pada prinsipnya, pemupukan dengan pupuk kandang merupakan penambahan bahan organik pada tanah, sehingga pada penelitian ini semakin besar dosis NPK yang diberikan tidak terlalu berpengaruh terhadap hasil P tersedia pada tanah. Kondisi ini mengakibatkan efisiensi pemupukan P menjadi rendah. Hal ini disebabkan unsur P pada 100% NPK di perlakuan pupuk kandang ayam ditambah 50% NPK mengalami pengaruh susulan. Artinya pupuk yang diberikan sebagian tertinggal dalam tanah. Hal ini juga dapat dilihat dari penyerapan P oleh tanaman pada perlakuan pupuk kandang ayam yang ditambah 50% NPK lebih rendah dibanding dengan perlakuan lainnya. Kita lanjut pada slide selanjutnya. Yang pertama, serapan P dan hasil padi hitam. Analisis hasil studi Keragam menunjukkan bahwa aplikasi jenis pupuk organik dan NPK memberikan hasil yang berbeda nyata terhadap serapan P serta hasil panen tanaman padi hitam dengan parameter bobot gabah kering dan gabah kering digiling pada insektisol Jatinangor. Yang selanjutnya, serapan P tanaman. Berdasarkan tabel 2, serapan pada perlakuan kompos jerami yang ditambah 50% NPK, pupuk kandang ayam ditambah 50% NPK, pupuk kandang sapi ditambah 50% NPK, pupuk kandang sapi ditambah 100% NPK, pupuk kandang domba ditambah 100% NPK memiliki nilai yang tidak berbeda nyata antara perlakuannya. Hal ini dapat disebabkan tanaman menyerap unsur hara P belum maksimal. Serapan hara P oleh tanaman ini hanya dapat melalui intersepsi akar dan difusi dalam jarak pendek sehingga efisiensi pupuk umumnya sangat rendah, yaitu sekitar 10%. Pada analisis awal tanah, P pada tanah telah tinggi sehingga jika diberikan pupuk P dengan berbagai dosis serapannya tidak akan terlalu signifikan dan bahkan serapannya akan sama saja atau bisa saja P menjadi hilang. Hasil analisis seragam menunjukkan perlakuan pupuk kandang domba ditambah dosis 50% NPK lebih tinggi dibanding dengan perlakuan pupuk kandang domba tambah 100% NPK. Unsur P pada 100% NPK di perlakuan pupuk kandang domba yang ditambah dosis 50% NPK kemungkinan mempunyai pengaruh susulan. Artinya pupuk yang diberikan tidak habis sepenuhnya diserap oleh tanaman tetapi sebagian besar tertinggal di dalam tanah. Hal ini dapat menunjukkan bahwa tingginya serapan P tidak sepenuhnya dipengaruhi oleh dosis pemupukan P dan semakin tinggi dosis pupuk yang diberikan bisa membuat serapan P menurun. Pupuk kandang pada perlakuan 1 tidak membentuk senyawa kompleks dengan oksida sehingga pupuk kandang menyerap P yang ada di pupuk NPK mengakibatkan P diserap tanaman menjadi sedikit. Serapan P pada perlakuan 100% NPK menunjukkan hasil yang cenderung lebih baik, yaitu sebesar 0,35%. Hal ini dikarenakan pupuk kandang lebih banyak berpengaruh pada unsur hara lain. Berdasarkan hukum minimum Liebig, tumbuhan dan atau distribusi suatu spesies tergantung pada suatu faktor lingkungan yang paling kritis sehingga merespon tambahan pada unsur hara lain bukan pada P yang dimana unsur P pada tanaman lebih tinggi dibanding unsur lain. Yang selanjutnya ada hasil tanaman padi. Hasil analisis seragam menunjukkan bahwa aplikasi macam pupuk organik dan NPK memberikan hasil yang berbeda nyata terhadap hasil panen tanaman padi dengan parameter bobot gabah kering panen dan gabah kering giling. Perlakuan pupuk kandang ayam ditambah 100% NPK memiliki bobot gabah kering panen dan gabah kering digiling yang paling tinggi, yaitu 55,40 G per tanaman atau 7,09 ton per hektar. Tabel 2 menunjukkan hasil dari uji lanjut jarak perganda Duncan dengan taraf nyata 55% pada parameter gabah kering panen dan gabah kering giling tanaman padi sawah. Hal ini disebabkan perlakuan E merupakan perlakuan yang menggunakan pupuk organik dan pupuk anorganik sehingga mempunyai suplai atau masukan unsur hara khususnya P yang lebih tinggi dibandingkan dengan perlakuan yang lain. Unsur hara dari pupuk akan mengisi dalam larutan tanah sehingga dengan adanya bahan organik, unsur hara yang berlebih dari pemberian pupuk anorganik dapat berada dalam kompleks pertukaran. Untuk unsur hara dalam kompleks pertukaran dapat kembali lagi ke larutan tanah sehingga unsur hara dapat tersedia untuk pertumbuhan generatif. Perlakuan kontrol mendapatkan gabah kering giling yang paling rendah, yaitu 18,33 gram atau sama dengan 2,35 per hektar. Hal ini disebabkan oleh tidak adanya pemupukan sehingga tanaman padi hitam tidak menyerap unsur hara makro NPK yang mengakibatkan terganggunya pertumbuhan tanaman padi hitam sehingga hasil dari tanaman padi hitam menjadi rendah. Oke, yang terakhir ada kesimpulan.
Berdasarkan hasil penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut. Yang pertama, aplikasi pupuk organik dan NPK berpengaruh terhadap peningkatan pH tanah yang tersedia, serapan P dan hasil pada padi hitam atau Oryza sativa L pada insektisol asal Jatinangor. Yang kedua, aplikasi pupuk kandang ayam ditambah 100% NPK memberikan bobot gabah kering giling padi hitam atau Oryza sativa L tertinggi, yaitu sebanyak 55,40 gram atau 7,09 per hektar. Sekian dari presentasi ini. Mohon maaf bila ada kesalahan pengucapan kata. Saya ucapkan terima kasih.